Selamat malam. Peringkat bela diri. Memenangkan orang lain dengan kebajikan. Jian Wuchen dan yang lainnya menggelengkan kepala. Lagi pula, jika Yang Ye memenangkan hati orang dengan kebajikan, lalu siapa yang melakukan itu akan ada di dunia ini? Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang masa lalu Yang Ye, tetapi dapatkah apapun yang dilakukan Yang Ye di prefektur Pain dianggap mencoba untuk memenangkan hati orang lain dengan kebajikan? Jika orang-orang yang dia bunuh tahu bahwa dia menganggap itu akan memenangkan mereka dengan kebajikan, maka orang hanya bisa bertanya-tanya apakah mereka akan bangkit dari kematian. Yang Ye tiba-tiba bertanya, mengapa mereka ingin saya menjadi instruktur di sana meskipun tidak ada permusuhan yang mendalam antara dia dan Akademi Lautan Awan, mereka sama sekali tidak bisa dikatakan memiliki hubungan persahabatan. Bagaimanapun, dia telah membunuh banyak murid Akademi. Sampai batas tertentu, dia menamparkan wajah Akademi. Jian Wuchen terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, mungkin itu terkait dengan Akademi Rusa Putih. Apapun yang terjadi, itu benar-benar bermanfaat bagi Anda dan tidak merugikan sama sekali. Jika kakek tua itu memiliki permintaan apapun darimu, maka jangan menahan sama sekali dan memeras dia untuk semua yang kamu bisa. Yang Ye kehilangan kata-kata. Pagoda maksud pedang telah hilang. Tiba-tiba, seorang lelaki tua muncul di depan Yang Ye. Yang Ye mengenal orang tua itu karena orang itu, Penatua Xiao, yang mengatakan bahwa Yang Ye adalah orang yang suka menimbulkan masalah. Sudut mata Yang Ye bergerak-gerak. Apakah dia mencoba mencela saya sekarang? Meskipun dia tidak tahu status pasti Penatua Xiao di sekolah pedang, dia tidak ragu bahwa itu sama sekali tidak rendah. Karena bahkan Jian Wuchen agak menghormati Elder Xiao. Mulai sekarang dan seterusnya, akan menjadi lebih sulit bagi murid sekolah pedang kita untuk meningkatkan niat pedang mereka. Elder Xiao melanjutkan dengan nada yang sedikit suram, dan itu bahkan membawa jejak kemarahan yang samar. Jian Wuchen hendak berbicara tetapi Penatua Xiao menatap Yang Ye dan berkata, kamu melakukannya, kan? Tidak mungkin untuk berbohong, jadi Yang Ye mengangguk seperti pria dan berkata, memang. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia menatap Taois Gu dan berkata, guru berkata bahwa saya dapat melahapnya sesuka hati jika saya memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bagaimanapun, masalah ini cukup serius, jadi dia tidak bisa memikul tanggung jawab untuk itu sendiri. Jadi, dia buru-buru menyeret Taois Gu ke dalamnya. Sudut mulut Taois Gu berkedut, dan kemudian dia menatap Jian Wuchen dan berkata, Master Pedang juga menyadari hal ini. Lelucon apa bahkan dia tidak mampu memikul tanggung jawab untuk ini? Bagaimanapun, Pagoda of Sword Intent adalah surga kultivasi bagi murid-murid sekolah pedang. Sekarang setelah dihancurkan, pasti ada tak terhitung yang dipenuhi dengan kebencian, dan itu bahkan termasuk orang-orang tua dari sekolah pedang itu. Bagaimanapun, dia tidak ingin menjadi musuh bersama dari seluruh sekolah pedang. Jian Wuchen melirik Yang Ye dan Taois Gu sebelum dia berbicara, aku memang sadar akan hal ini. Benar, leluhur pendiri juga sadar. Jadi, kita akan menunggu jawaban dari leluhur pendiri sebelum kita memutuskan apa yang harus dilakukan. Semua orang di sini memutar mata ketika mendengar ini. Ketiga orang ini adalah ahli dalam membuang tanggung jawab kepada orang lain. Elder Xiao melirik Jian Wuchen dan berkata, Master Pedang, tidak perlu itu. Sebenarnya, aku cukup terkejut dia bisa melahap semua niat pedang yang ada. Sekarang sudah sampai seperti ini, saya tidak bermaksud menyalahkan siapapun. Bagaimanapun, dia adalah murid sekolah pedang kita. Tapi hampir tidak bisa dibenarkan untuk memberikannya seperti itu. Jian Wuchen bertanya, Elder Xiao, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Ada kurang dari 3 tahun untuk peringkat bela diri berikutnya. Elder Xiao melirik Yang Ye dan melanjutkan, kita bisa melupakan masalah ini jika dia bisa berjuang untuk masuk ke 30 besar. Jika dia tidak bisa, maka itu membuktikan bahwa memberikan niat pedang kepadanya adalah pemborosan. Jadi, aku berharap Master Pedang akan menghukumnya sesuai dengan aturan sekolah pedang. Jian Wuchen merenung sejenak sebelum dia menatap Yang Ye dan berkata, bagaimana menurutmu? Hanya 30 teratas. Yang Ye melambaikan tangannya dan berkata, ini hanya 30 teratas. Itu tidak masalah sejujurnya, setelah dia menyerap semua niat pedang dan mengetahui tentang pentingnya bagi sekolah pedang, dia merasa sangat bersalah di dalam hatinya.
Lagi pula, murid yang tak terhitung jumlahnya membutuhkannya untuk meningkatkan niat pedang mereka. Sekarang setelah dia menyerap semuanya, itu menunjukkan bahwa akan semakin sulit bagi mereka untuk meningkatkan niat pedang mereka mulai sekarang. Jadi, dia segera setuju ketika Elder Xiao mengajukan persyaratan seperti itu. Meskipun dia tidak tahu apa itu peringkat bela diri, dia merasa bahwa 30 besar seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Hanya 30 teratas sudut mulut Elder Xiao bergerak-gerak. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, bagus baik sekali ingat apa yang Anda katakan jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun jika kamu gagal. Elder Xiao, kamu tampaknya tidak percaya padaku yang Ye melanjutkan, karena memang seperti itu, mengapa kita tidak bertaruh? Apa menurutmu aku akan takut padamu ayo bertaruh jika kamu mau Elder Xiao berbicara dengan acuh tak acuh. Yang Ye menyeringai, bagaimana dengan ini jika saya dapat naik peringkat yang Anda bicarakan, maka Elder Xiao harus mendukung saya tidak peduli apa yang saya lakukan. Oke orang tua di depannya pasti ahli luar biasa yang bahkan mungkin setara dengan Jian Wuchen. Jika dia bisa membuat orang tua itu mendukungnya, maka itu akan menjadi kabar baik baginya. Elder Xiao melirik Yang Ye dan berkata, jika kamu bisa berjuang untuk mencapai 30 besar, maka aku akan mendukungmu sampai akhir bahkan jika kamu menyinggung kekuatan peringkat berlian namun, jika Anda gagal, maka saya akan mengekstrak pedang Anda dan mengembalikannya ke pagoda maksud pedang. Begitu dia selesai berbicara, sosok penatua Xiao melintas dan menghilang di tempat. Setelah itu, tetua lainnya menatap Yang Ye dan menggelengkan kepala. Yang Ye tercengang. Dia menatap Jian Wuchen dan berkata, apakah itu sangat sulit? Jian Wuchen berbicara dengan datar, ini tidak terlalu sulit. Itu juga terbuka untuk orang suci. Wajah Yang Ye menegang. Lelucon apa bahkan orang suci dapat berpartisipasi apakah saya sedikit terlalu penuh dengan diri saya sendiri ketika saya mengatakan bahwa saya bisa ketika saya hanya memiliki 3 tahun. Jangan khawatir. Orang tua seperti kita secara alami tidak dapat bergabung. Taois Gu menghiburnya, orang suci memang bisa berpartisipasi. Namun, itu hanya terbatas pada orang suci bawaan itu. Dengan kata lain, hanya orang suci yang berusia di bawah 30 tahun yang diizinkan untuk berpartisipasi. Belum lagi prefektur kami, terdapat sangat sedikit keberadaan seperti itu bahkan di prefektur Divin Pusat. Jadi, Anda memiliki peluang yang sangat bagus. Yang Ye tertawa getir dan berkata, saya harap begitu. Sementara itu, selembar kertas emas muncul di hadapannya sementara suara Jian Wuchen bergema, ini adalah surat pengangkatanmu. Pergilah ke akademi dengan ini dan kamu dapat mengambil posisi barumu di sana. Tatapan Yang Ye terfokus ke kertas dan dia melihat sederet kata di sana, instruktur pengadilan luar. Akademi Ocean of Clouds dibagi menjadi pelataran luar, pelataran dalam, dan pelataran rahasia. Setiap pengadilan tunggal memiliki 4 kelas yang dibedakan berdasarkan alfabet dari A ke D. Praktis semua murid pelataran luar berada di alam mulia atau di bawahnya sementara pelataran dalam diisi dengan murid-murid di alam raja hingga alam setengah suci. Adapun pengadilan rahasia, saya tidak tahu kekuatan murid-muridnya karena itu adalah bagian paling misterius dan terkuat dari akademi kata Jian Wuchen. Yang Ye mengangguk dan berkata, haruskah saya pergi ke sana sekarang? Jian Wuchen menyeringai. Tentu saja. Lagi pula, pelataran luar akademi sedang dalam masa perekrutan sekarang. Dengan kata lain, siswa Anda akan menjadi siswa baru. Jika Anda pergi sekarang, maka Anda bisa mengenal mereka sebelumnya. Ingat apa yang saya katakan. Pertahankan sikap rendah hati di sana dan hanya tunjukkan kemampuan Anda saat dibutuhkan. Bagaimanapun, kamu mewakili sekolah pedang sekarang, dan kamu tidak bisa membiarkan orang lain meremehkan sekolah pedang kita. Jangan khawatir, meski saya tidak bisa menjamin yang lain, saya bisa menjamin bahwa anak ini pasti tidak akan membiarkan dirinya menderita kerugian. Taois Gu terkekeh, nak, Akademi Lautan Awan dipenuhi oleh para ahli, jadi jangan berlebihan. Yang terpenting, jangan kalah dari murid akademi manapun, jika tidak baik kamu dan sekolah pedang kita akan benar-benar dipermalukan. Ketika dia berbicara sampai titik ini, Taois Gu menjentikkan gulungan ke Yang Ye dan berkata, ini adalah peta prefektur, dan lokasi dari berbagai kekuatan di seluruh prefektur ditandai di atasnya.
Selain itu, apakah Anda melihat titik-titik merah itu? Titik-titik merah tersebut menandai tempat-tempat yang masih sangat berbahaya bagi Anda. Jadi jangan pergi ke pengadilan kematian, oke? Yang Ye mengambil gulungan itu dan mendesah dengan emosi di dalam hatinya. Inilah keuntungan menjadi anggota sekte. Selain mendapatkan dukungan dan sumber daya mereka, saya mendapatkan lebih banyak yang tidak dapat diperoleh orang lain. Yang Ye memegang gulungan itu sambil membungkus sedikit ke Jian Wuchen dan Taois Gu, dan kemudian dia meninggalkan aula. Jian Wuchen melihat Yang Ye keluar sebelum dia berbicara dengan tiba-tiba, aku ingin tahu apa yang dia alami di masa lalu. Apakah kamu merasakannya sementara dia telah bergabung dengan sekolah pedang kami? Dia jelas membawa jejak perlawanan untuk menerima anggota sekolah pedang kami. Selain itu, dia memang menghormati kita, tapi tidak ada rasa takut dalam dirinya saat dia menghadapi kita. Apakah dia tidak takut karena dia bodoh, atau karena dia memiliki semacam kartu truf yang menakutkan? Taois Gu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak peduli apa, karakter anak itu cukup baik. Seperti yang dia katakan, selama kita tidak mengkhianatinya, maka dia tidak akan mengkhianati sekolah pedang kita. Itu lebih dari cukup. Jian Wuchen berbicara dengan lembut, benar. Yang Ye tidak langsung menuju akademi. Dia pergi ke puncak pedang surgawi sebagai gantinya. Di sebuah ruangan di sana, Fan Meng menatap Yang Ye saat dia berbicara dengan lembut, ku dengar kau akan pergi ke Ocean of Clouds Academy apalagi Fan Li ada di sisinya. Pada saat ini, keduanya tidak dianggap sebagai anggota sekolah pedang, dan mereka mengasumsikan identitas keluarga Yang Ye dan tinggal di kediamannya di dalam sekolah pedang. Yang Ye mengangguk dan berkata, berkultivasi dengan baik di sini setelah saya pergi ke sana. Jika Anda tidak tahu apa-apa atau ditindas, Anda dapat mencari bantuan dari saudara senior Chen Dong dan Wu Yanzong. Mereka semua mengira aku dan adikku adalah milikmu. Jadi bagaimana mereka berani menggertak kita? Suara Fan Meng hampir terdengar seperti dengungan nyamuk, dan wajahnya bahkan berubah merah jambu. Itu membuatnya tampak cantik dan mampu menggerakkan hati semua pria. Fan Li juga memasang ekspresi tidak nyaman di wajahnya. Yang Ye tersenyum malu, dan kemudian dia menatap Fan Li, jaga dia baik-baik, dan jaga dirimu baik-baik. Saya harap Anda telah mencapai alam raja dan Fan Meng telah berhasil bergabung dengan sekolah pedang kuno ketika kita bertemu lagi. Fan Li menatapnya dan berbicara dengan lembut, hati-hati. Yang Ye mengangguk, lalu dia keluar dari kamar. Kakak, mari kita berdua menikah dengannya, oke? Fan Li kehilangan kata-kata. Setelah dia meninggalkan puncak pedang surgawi, Yang Ye berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak ke arah akademi dengan pedangnya. Akademi Ocean of Clouds, saya datang, suara Yang Ye bergema di langit. Sebenarnya, dia tidak berniat untuk melanjutkan kultivasi pintu tertutupnya bahkan jika Akademi Lautan Awan tidak mengundangnya untuk menjadi instruktur bagi mereka. Bagaimanapun, kekuatannya telah sampai pada tingkat tertentu, dan itu terutama terjadi pada teknik pedang dan maksud pedangnya. Jadi, tidak mungkin bagi mereka untuk ditingkatkan lebih jauh bahkan jika dia melanjutkan kultivasinya. Hanya pertarungan langsung yang bisa meningkatkan kekuatannya sekarang. Tentu saja, alasan dia setuju terutama karena permusuhan antara dia dan akademi telah mempersulit hidup murid-murid sekolah pedang kuno yang berada di akademi. Dialah penyebabnya, jadi dia harus menyelesaikan konflik antara dirinya dan akademi. Selain itu, akademi memiliki informasi yang berkaitan dengan prefektur Divin Pusat dan seluruh dimensi cahaya. Dia pasti harus pergi ke prefektur surgawi pusat di masa depan, jadi dia harus mendapatkan informasi tentangnya terlebih dahulu. Akan lebih baik jika dia bisa mencari tahu tentang klan yang terkait dengan Penatua Mu dan Zhuge Senmo. Dia tidak pernah melupakan apa yang telah dipercayakan Penatua Mu padanya. Yang Ye harus pergi ke Ocean of Clouds City jika dia ingin masuk ke akademi karena akademi tersebut terletak di langit di atas kota. Ocean of Clouds City sangat terkenal di prefektur Pine karena merupakan kota terbesar di prefektur tersebut. Selain itu adalah wilayah kekuatan paling misterius di prefektur Akademi Ocean of Clouds. Meskipun Akademi Lautan Awan bukanlah sekte peringkat platinum terkuat di prefektur, tidak ada keraguan bahwa statusnya adalah yang paling menyendiri, dan itu adalah keberadaan yang kekuatan tidak ingin atau paling berani menyinggung.
Akademi tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran di seluruh prefektur, dan itu memungkinkan para murid dari semua kekuatan untuk bergabung dengan akademi dan belajar di sana. Namun, mereka harus mematuhi peraturan akademi selama mereka belajar di akademi. Setelah lulus, mereka dapat memilih untuk tetap di akademi atau keluar. Mereka tidak dipaksa untuk melakukan apapun, dan semuanya tergantung pada diri mereka sendiri. Bisa dikatakan bahwa siswa akademi sangat bebas. Jadi, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya bersedia untuk mengizinkan murid mereka bergabung dengan akademi. Namun, standar penerimaan akademi cukup tinggi. Persyaratan kelayakan tes adalah untuk mencapai alam agung sebelum usia 20 tahun, dan hanya setelah seseorang memenuhi persyaratan itu, seseorang dapat mencoba untuk melewati serangkaian tes yang disiapkan oleh akademi. Satu-satunya cara untuk menjadi murid akademi adalah dengan lulus ujian itu. Ada pegunungan yang menjulang tinggi di sekitar Ocean of Clouds City. Pegunungan itu disebut Pegunungan Serigala Welkin, dan Raja Iblis terkenal tinggal di pegunungan, Raja Iblis Serigala Welkin. Di antara para ahli di prefektur, kekuatan Welkin Wolf Demon King pasti bisa menduduki peringkat atas 5. Sementara pegunungan Welkin Wolf mengepung Ocean of Clouds City, itu bukanlah musuh akademi, tapi tidak bersahabat dengan akademi juga. Harus dikatakan bahwa kedua belah pihak saling menggunakan. Akademi menggunakan binatang iblis di pegunungan untuk meredam murid-muridnya, sementara binatang iblis dari pegunungan juga menggunakan murid akademi untuk mengendalikan diri mereka sendiri. Kedua belah pihak memiliki pemahaman yang tak terucapkan. Yang Ye berhenti ketika dia tiba di Welkin Wolf Mountain Range karena langit di atas seluruh pegunungan memiliki formasi misterius yang menutupinya. Tentu saja, kekuatannya cukup untuk menerobos masuk, tetapi dia berhenti pada akhirnya. Karena itu adalah titik di peta yang diberi label titik merah. Dengan kata lain, itu adalah tempat yang berbahaya baginya sekarang. Dia bisa memanfaatkan formasi teleportasi di sekolah pedang kuno untuk segera tiba di Ocean of Clouds City. Namun, dia tidak melakukannya karena dia ingin melihat prefektur. Bagaimanapun, dia terus-menerus berkultivasi sepanjang hidupnya, dan itu terutama terjadi begitu dia tiba di dimensi Radiant. Berkultivasi terlalu lama secara alami cukup membosankan. Jadi, rencananya saat ini adalah mengamati pemandangan dan menikmati ketenangan selama beberapa hari. Begitu dia turun ke tanah, Yang Ye menyapu lingkungan dengan tatapannya, dan dia memperhatikan bahwa itu tertutup pegunungan tak berujung dan pohon-pohon besar yang menutupi langit. Yang Ye berdiri diam di tempat untuk sementara waktu, lalu dia menoleh untuk melirik bulu ungu yang sedang bermeditasi di bahunya. Dia menyeringai, lalu sosoknya melintas ke dalam hutan. Yang Ye berlari cepat di sepanjang jalan sambil merasakan aura binatang iblis di sekitarnya tanpa henti. Selama ada binatang iblis di depan, maka dia akan memilih untuk mengitarinya karena dia tidak ada di sini untuk membunuh dan mengumpulkan inti. Selain itu, karena anak kecil itu, dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk membunuh binatang iblis, dan dia hanya membunuh mereka jika mereka menyerangnya. Ada orang di sini tiba-tiba, Yang Ye buru-buru menghentikan dirinya sendiri. Sayangnya, sudah terlambat karena seorang pria dan seorang wanita muncul tidak terlalu jauh dalam jangkauan pandangannya. Tentu saja, secara alami tidak menjadi masalah jika mereka dalam keadaan normal. Tetapi masalahnya adalah mereka tidak melakukannya. Keduanya benar-benar mengenakan setelan ulang tahun mereka, dan mereka terlibat dalam bentuk latihan yang paling primitif. Lebih cepat gelombang napas halus bergema tanpa henti. Tiba-tiba, seruan lembut terdengar sementara kedua tubuh mereka bergerak-gerak seolah-olah mereka telah disetrum oleh petir. Yang Ye menarik pandangannya dan hendak pergi. Sementara itu, wanita itu tiba-tiba berkata, "Bai Feng, dia tidak bisa dibiarkan hidup-hidup." Baru sekarang Yang Ye ingat bahwa dia benar-benar lupa menyembunyikan auranya. Sementara itu, seutas energi pedang telah tiba di belakangnya. Yang Ye pindah ke samping dan menghindarinya, lalu dia menatap pasangan yang mengenakan pakaian mereka sekarang. Pria itu mengenakan jubah putih dan memegang kipas kertas putih giok di tangannya. Dia tampak sangat riang dan tampan. Meskipun wanita itu tidak bisa dibandingkan dengan Fan Li dan yang lainnya, dia juga tidak buruk.
Dia mengenakan gaun hijau, memiliki tubuh yang ramping, dan penampilan yang cantik. Apalagi sekarang ada bekas kemerahan setelah tindakan yang tertinggal di dahinya, itu membuatnya tampak cukup menarik. Keduanya adalah pembudidaya Exalt Realm peringkat rendah. Itulah mengapa mereka berani menyerangnya bahkan ketika mereka tidak bisa melihat melalui kultivasinya. Yang Ye berkata, aku hanya lewat. Wanita itu berbicara dengan muram, kamu melihat sesuatu yang seharusnya tidak kamu lihat, jadi kamu pantas mati. Pria itu mengangguk dan hendak menyerang. Namun, mereka tiba-tiba mengerutkan kening sementara seorang pria dan wanita yang kuat melintas dari jauh. Xiao Rou, saudara Li, kupikir sesuatu telah terjadi pada kalian berdua. Pria kuat itu berjalan ke arah wanita itu, dan kemudian dia mengulurkan tangannya dan mengambil tangannya sementara perhatian memenuhi matanya. Wanita di sisi pria kekar melirik wanita dengan gaun hijau dan pria berjubah putih, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saudara Manly, kami bertemu dengan beberapa binatang iblis alam roh, dan itulah mengapa kami ditunda. Sementara pria berjubah putih itu berbicara dengan pria kuat itu, tatapannya tertuju pada Yang Ye sebagai gantinya, dan niat untuk memperingatkan Yang Ye untuk tidak mengatakan apapun sangatlah jelas. Wanita berbaju hijau melirik Yang Ye dengan cara yang sama, lalu dia menarik tangannya dari genggaman pria kekar itu dan berbicara dengan datar, baik Brother Bai dan saya berada di alam mulia, jadi kami akan baik-baik saja meskipun kita bertemu dengan binatang iblis Exalt Realm. Apa yang kau khawatirkan? Manly tersenyum malu dan berkata, selama kamu baik-baik saja. Itu yang terpenting. Begitu dia selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Yang Ye dan berkata, saudaraku, apakah kamu juga berpartisipasi dalam tes akademi? Yang Ye yang hendak pergi tiba-tiba berhenti bergerak, dan dia bertanya, ujian akademi. Manly mengangguk dan tersenyum, kami sedang dalam tes rekrutmen akademi. Saudaraku, apakah kamu tidak melakukan hal yang sama? Yang Ye merenung sejenak karena dia tidak mengira tes perekrutan akan dimulai. Dengan kata lain, jika mereka semua lulus tes, bukankah mereka akan dianggap muridnya? Ketika dia memikirkan hal ini, Yang Ye berkata, saya juga berpartisipasi dalam tes. Manly tersenyum ketika mendengar itu, karena memang seperti itu, lalu mengapa kamu tidak bergabung dengan grup kami? Tetap bersatu lebih baik daripada sendirian. Bagaimanapun, binatang iblis Exalt Realm di pegunungan benar-benar kuat. Wanita dengan gaun hijau dan pria berjubah putih mengungkapkan ekspresi yang sedikit suram ketika mereka mendengarnya, dan tatapan mereka ke arah Yang Ye membawa jejak niat membunuh yang mengerikan. Yang Ye mengabaikan mereka dan mengangguk. Dia cukup penasaran dengan ujian akademi, jadi dia berniat untuk bergabung dengan mereka dan menonton. Begitu saja, Yang Ye menjadi anggota grup mereka. Dia mengetahui dari Manly bahwa wanita dengan gaun hijau itu bernama Tang Xiaorou, dan dia adalah tunangannya. Pria berjubah putih itu adalah saudara sepupu Tang Xiaorou, Bai Feng. Sedangkan untuk wanita lain, namanya adalah Chu Yue, dan dia adalah teman masa kecil Manly. Sebenarnya Yang Ye merasa hubungan mereka cukup rumit. Namun, dia tidak ingin ikut campur dalam kehidupan pribadi mereka, jadi dia hanya mengikuti mereka dalam diam. Tetapi bahkan kemudian, niat membunuh Tang Xiaorou dan Bai Feng terhadapnya semakin kuat dan kuat. Tugas mereka adalah untuk berburu dan membunuh 10 binatang iblis Exalt Realm dan mengumpulkan inti dalam. Binatang iblis jauh lebih kuat daripada manusia di alam budidaya yang sama, jadi cukup sulit bagi masing-masing dari mereka untuk berburu dan membunuh 10. Selain 4 orang tersebut, ada sekitar 200 orang lainnya yang mengikuti tes juga. Semuanya memiliki tugas yang sama. Adapun nilai mereka dalam ujian, secara alami ditentukan oleh jumlah inti yang mereka kembalikan. 10 hanya bisa dianggap hampir lulus, dan mereka hanya akan dikirim ke kelas D bahkan jika mereka bisa memasuki pelataran luar. Jadi, mereka semua ingin membunuh lebih banyak binatang iblis. Namun, mereka sadar akan batas kekuatan mereka, jadi mereka hanya bisa berburu dan membunuh binatang iblis Exalt Realm yang sendirian. Adapun mereka yang berada dalam kelompok 2 atau lebih, mereka berlari sejauh mungkin dari kelompok binatang iblis seperti itu. Bia Feng tiba-tiba bertanya pada Yang Ye, Ye Yang, berapa banyak binatang iblis Exalt Realm yang telah kamu bunuh?
Yang Ye tidak memberitahu mereka nama aslinya. Dia tidak melakukannya karena dia ingin membuat mereka meremehkannya dan mengejutkan mereka itu karena dia ingin menghindari masalah. Bagaimanapun, namanya cukup terkenal di seluruh prefektur. Yang Ye melirik Bai Feng dengan acuh tak acuh ketika dia mendengar ini dan berkata, tidak banyak tapi seharusnya tidak menjadi masalah bagiku untuk lewat. Apakah begitu? Bai Feng tertawa dingin dan berkata, saya orang yang cukup baik, jadi saya ingin mengingatkan saudara Ye bahwa karena tidak masalah bagi Anda untuk lewat, maka yang terbaik adalah berhati-hati. Bagaimanapun, orang-orang sekarat di pegunungan ini setiap saat. Kamu benar sekali. Yang Ye mengangguk dan berbicara dengan setuju, seseorang harus berhati-hati, atau kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Manly, kenapa kita tidak berpisah dan mencari binatang iblis? Tang Xiaorou berbicara dengan tiba-tiba, kita dapat menghubungi satu sama lain jika kita menemukan binatang iblis yang sendirian. Manly ragu-ragu sejenak dan berkata, Xiaorou, aku takut kamu dalam bahaya. Apa yang Anda takutkan? Kita semua berada di alam agung. Biarpun kita kalah dalam pertempuran, kita masih bisa kabur. Tang Xiaorou melanjutkan, selain itu, saya akan membawa saudara sepupu saya. Apa yang Anda takutkan? Manly melirik Bai Feng dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, baiklah, hati-hati. Aue dan aku akan pergi ke kiri bersama kakak Ye, kalian berdua bisa pergi ke kanan. Ingatlah untuk tidak menyerang jika Anda bertemu dengan binatang iblis Exalt Realm. Tang Xiaorou tiba-tiba berbicara, saudara Ye akan ikut dengan kami sebagai gantinya. Manly menatap Yang Ye dan berkata, baiklah. Setelah itu, dia menarik jimat transmisi dan memberikannya kepada Yang Ye. Saudara Ye, tolong aktifkan jimat ini jika ada keadaan darurat. Saya pasti akan sampai di sana dalam waktu kurang dari 3 napas waktu. Yang Ye melirik jimat transmisi dan tersenyum, terima kasih. Manly mengangguk, dan kemudian tidak butuh waktu lama baginya dan Chu Yue untuk menghilang dari bidang penglihatan mereka. Namun, Chu Yue melirik Yang Ye, Bai Feng, dan Tang Xiaorou sebelum mereka pergi. Begitu Manly dan Chu Yue menghilang dari bidang penglihatan mereka, sosok Tang Xiaorou tiba-tiba melintas ke Yang Ye, dan kemudian tangannya yang adil menjepit tenggorokannya saat dia berbicara dengan ganas, apakah kamu ingin mati? Terima kasih Kak.